Audio Jungle. Audio Jungle. Kita akan masuk ke 4 sesi. Yang pertama kita akan masuk ke interseksi kebangsaan. Yang kedua kita akan internalisasi kebangsaan. Yang ketiga kita akan inovasi kebangsaan. Yang keempat baru kita akan integritas kebangsaan. Ya, kita akan menuju Indonesia sebagai negara maju. Halo. Hai. Negara melarat, miskin sudah kita lalui. Negara berkembang sudah 70 tahun lebih. Dan masa sampai 100 tahun, 200 tahun terus negara berkembang terus. Kita harus menjadi negara maju. Nah, negara maju ini tantangannya banyak. Tantangan eksternalnya, negara maju yang sudah maju pasti akan menghambat Indonesia untuk maju. Mengapa? Karena produknya nggak akan bisa masuk ke kita. Jadi negara-negara lain akan menghambat kita menjadi negara maju. Yang kedua, dari internal, mentalitas kita masih mentalitas negara berkembang. Mentalitas negara berkembang itu satu ditandai oleh diagonal. Diagonal itu the others. Kamu-kamu, saya-saya. Kamu-kamu, saya-saya. Sehingga terjadi permusuhan antara satu dengan yang lain. Itu negara berkembang. Dan negara berkembang mentalitasnya masih mentalitas nomor 2. Harga dirinya tidak naik. Tapi nanti begitu negara maju, harga diri Anda akan bagus. Siap untuk masuk negara maju? Siap. Siapnya kok lemes ya? Siap untuk masuk negara maju? Siap. Sip. Klik lagi. Nah, ini tanah air kita, betul? Ada apa di peta ini coba? Kita lihat peta ini. Kalau kita lihat peta di depan, apa yang bisa kita maknai? Satu, orang Aceh boleh bekerja di Papua, orang Papua boleh bekerja di Jawa, orang Jawa boleh bekerja di Sulawesi, orang Sulawesi bekerja di Kalimantan, dan seterusnya. Karena itu tanah kita, betul nggak? Jadi tidak bisa kita menolak dari provinsi lain. Kita adalah warga satu, tanah air Indonesia. Berarti akan terjadi interseksi di sana. Contoh, kita sudah dipersatukan oleh bahasa Indonesia. Sehingga ketika kita kemana-mana sudah tidak susah dengan bahasa. Ketika ke Papua kita tidak perlu bahasa Papua karena sudah ada bahasa Indonesia. Ketika kita ke Kalimantan tidak perlu bahasa Dayak karena sudah ada bahasa Indonesia. Ketika ke Batak tidak perlu bahasa Batak, kita sudah bisa bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia itulah interseksi. Nah, interseksi ini ketika masuk dunia maju harus diperbanyak interseksinya. Contoh, film Amerika selalu bintangnya ada Indian, ada keturunan Negro, ada keturunan Barat, dan selalu begitu. Itu namanya interseksi untuk penguat kebangsaan. Sebab negara maju kalau interseksinya tidak terjadi akan rusak. Contohnya mana Pak negara yang interseksi bahasanya yang tidak kuat? India. India negara besar, bahasa nasionalnya bahasa Hindi, tetapi bahasa Hindi tidak dipakai di daerah-daerah selatan, tidak dipakai di Urdu, tidak dipakai di Bangla, bahasa Bangla, sehingga yang mempersatukan mereka interseksinya adalah bahasa Inggris. Susah sekali untuk bertemu. Kita sampai pegunungan bisa bahasa Indonesia, di pantai bisa bahasa Indonesia, di Morotai bisa bahasa Indonesia, di Timor bisa bahasa Indonesia, di Banten bisa bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia interseksinya kuat. Siapa orang yang memasukkan nama kata Indonesia? Ini namanya pemuda umur 26 tahun, Muhammad Tabrani. Ketika itu ngomong ke Muhammad Yamin, Pak Yamin, itu sumpah pemuda kita kok nggak puitis. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Berbahasa satu, kok bahasa Melayu.
Loh kan bahasa kita Melayu yang kita banyak pakai. Gantilah biar puitis. Lah kan belum ada, nggak ada bahasa Indonesia. Ya nanti diadakan. Akhirnya ganti bahasa Indonesia. Jadilah sekarang. Itu artinya memprediksi yang belum terjadi. Nah, Anda nanti punya hak memprediksi yang belum terjadi demi Indonesia abadi. Tepuk tangan dulu. Muhammad Tabrani, orang Pamekasan yang sekarang sedang mau diusulkan oleh Kemendikbud menjadi pahlawan nasional. Dia wartawan, kemudian protes karena tidak puitis, Indonesia, yang terakhir Melayu, karena waktu itu nggak ada bahasa Indonesia. Halo. Dan bahasa Indonesia bahasa yang paling hebat. Mengapa? Karena basisnya fonemik, bukan fonetik. Fonemik itu makna yang terkandung dari yang tertulis, bukan yang diucapkan. Kalau fonetik yang diucapkan. Malaysia kesalahannya mengambil fonetik. Fonetik itu kalau B-U-S, bacanya bas, maka Malaysia bas. Kalau kita tetap konsisten ke tulisannya B-U-S, perkara ngomongnya bis, bus, bis, nggak apa-apa, tapi tetap maknanya tunggal bus. Halo. Semangat. Orang Medan semangat, orang Flores semangat, orang Jawa semangat, orang Jakarta apa itu? Semangat saya. Tapi kata sama, semangat. Itulah kehebatan bahasa Indonesia. Tepuk tangan untuk bahasa Indonesia. Halo. Jadi kita nggak ada kesalahan tulis. Ucap boleh beda-beda, tapi tulisannya tetap sama. Itulah interseksi dari bahasa Indonesia. Halo. Luar biasa. Dan nanti bahasa Indonesia sebentar lagi akan dipromosikan menjadi bahasa internasional. Kok enak dunia hanya 5 bahasa. Indonesia wajib ini untuk menjadi bahasa internasional, supaya nanti membuat jurnal sudah nggak usah bahasa Inggris tapi bahasa Indonesia. Iya kan? Bahasa internasionalnya kan sekarang Inggris, Prancis. Mengapa? Karena Perang Dunia I, Perang Dunia II, jadilah bahasa dunia. Lalu masuk bahasa Spanyol, karena yang waktu sidang PBB yang banyak ikut negara-negara yang berbahasa Spanyol. Kemudian tahun 72-an masuk bahasa Cina dan bahasa Arab. Sebentar lagi bahasa Indonesia. Nunggu Anda besar, siap untuk mempromosikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional? Luar biasa. Pak, apa untungnya? Untungnya orang India akan belajar bahasa Indonesia, orang Arab belajar bahasa Indonesia, orang Australia belajar bahasa Indonesia, dan Anda akan ngajar bahasa Indonesia di sana. Halo. Untungnya lagi, nanti banyak temuan-temuan yang menggunakan bahasa Indonesia. Untungnya lagi, negara kita akan terangkat. Hidup Indonesia. Hidup. Alah, lemes hidup. Ini kalau Wakil Rudolf Supratman hidup, tidur lagi dia. Karena semangatnya nggak muncul. Hidup Indonesia. Hidup. Hidupnya sambil gini. Hidup. Hidup. Gairahnya nggak muncul. Hidup Indonesia. Hidup. Nah, begitu. Nah, kita punya beragam pulau. Betul ya? 7.000 pulau. Dan Anda nanti akan diangkat di pulau terpencil yang belum ada penduduknya. Ketika di sana nangis, balikkan lagi ke asalnya. Bahasa kita bisa 400 lebih bahasa. Seni, aduh banyak sekali. Suku, aduh. Budaya, wah banyak sekali. Adat, agama, kita multi hayati. Betul nggak? Ini kelebihan kita. Singapura negara nggak ada apa-apanya. Loh kok bisa Pak? Singapura gunung nggak punya. Punya danau? Enggak, kita loh punya danau Kelimutu, danau Toba, danau Singkarak, danau Tempe, danau Maninjau, danau macam-macam. Singapura punya enggak? Tidak ada. Kebun mangga?
Nggak ada, di Bantul banyak. Kelapa? Nggak ada, Kulon Progo banyak kelapa. Jadi kita kaya, maka kita harus bangga terhadap Indonesia. Betul ini. Saya merasakan betul. Ketika di Bangladesh, 4 hari saya minta pulang. Gak kerasan, Bangladesh itu Indonesia tahun 72. Dari Jogja, dari sini, bandaranya di Kulon Progo, perjalanannya 6 jam. Macet. Karena kota Dhaka itu penduduknya 20 juta. Surabaya yang 5 juta saja begitu, Jakarta yang hanya 7 juta itu macetnya seperti itu, apalagi yang 20 juta. Maka bersyukurlah Anda dilahirkan di Indonesia. Lihat lagi. Nah, kemudian kita negeri yang dari hasil alam. Ya, ini yang dilirik oleh orang lain. Penghasil bahan tambang terbesar, timah. Dan kita dilirik harus kirim barang mentah. Tidak boleh industri. Sebab kalau industri, mereka akan beli ke kita. Tapi kalau barang mentah, mereka mengolah, kita beli ke mereka. Halo? Era beli ke mereka selesai. Karena negara berkembang. Ketika negara maju, kita akan produk timah. Di negara kita sendiri, mereka beli barang jadi kita. Batu bara, tembaga, nikel, tambang yang menjadi masa depan. Banyak negara Eropa protes ke Indonesia. Mengapa kami nggak boleh beli barang mentah? Enggak, kami mau negara maju. Rakyat kami mau buat sendiri. Ada inovasi di sana. Orang-orang yang sedang berinovasi sudah disiapkan. Salah satunya di Hotel Hotel Yogyakarta. Kecuali mereka yang pecundang menjual negaranya untuk kepentingan individu. Ini yang tidak boleh. Nikel, emas, penghasil 80% minyak di Asia Tenggara, penghasil 35% gas alam cair di dunia. Betapa kaya kita. Belum yang lainnya. Ini masih tambang. Mengapa? Karena kita ada di daerah Katulistiwa. Katulistiwa itu ibarat perputaran, dia ada di tengah. Coba masukkan pasir ke bola. Pasir ya, diputer, nanti gumpalan besarnya ada di tengah. Nah, kita ada di tengah sekarang. Jadi manusianya manusia yang di tengah juga. Jadi Anda ini orang yang unggul, layak mendapat beasiswa. Tepuk tangan dulu. Asal konsisten. Karena memang perjalanan itu adalah proses. Dan Pak Usman tahu betul, Bu Dias tahu betul bahwa kesuksesan itu berawal dari sebuah kedisiplinan, sebuah istiqomah. Kalau di pramuka namanya disiplin, berani, dan setia. Udah pasti sukses. Halo? Luar biasa. Negeri terragam hayati. Salah satu yang terkaya dalam luas hutan dan aneka-ragaman hayati, punya 515 mamalia. Urutan kedua kalah tipis dengan Brasil. Mamalia. Itu kalau didokumentasikan, disebarluaskan lewat GPT, lewat AI, lewat apa? Duit itu. Inovasi itu 515 mamalia. Ya kan? Kemudian 397 jenis burung yang hanya dapat ditemukan di Indonesia. 300 jenis burung yang hanya ada di Indonesia. Kemudian 1400 jenis ikan tawar hanya dapat disaingi Brasil. Anda paling kenal baru 10 ikan. Sepat, gabus, lele, gurame, nila, cupang, tongkol air laut, cane, apa lagi? Bandeng, belut, emas. Ini berapa itu? 1.400, sampai nggak ngerti namanya kita ini. Hebat ya Indonesia ya. Tepuk tangan untuk Indonesia. Kemudian terumbu karang dan ikan laut yang luar biasa, termasuk 97 jenis ikan karang yang hanya hidup di perairan laut Indonesia. Terakhir punya 477 jenis palem. Palem botol,
palem keriting, palem merah, palem lagi apa lagi? Palem puan. Oh enggak, kalau palem puan enggak. Ya pinang, terus jenis palem itu. Lontar dan seterusnya. Halo. Hebat kan Indonesia? Jadi harus bangga. Bangga. Mengapa? Modal negara maju itu satu, bangga. Kita ini sudah kadung diklasifikasi oleh Belanda. Kita ini bangsa ketiga oleh Belanda diklasifikasi. Bangsa pertama itu menjajah. Bangsa kedua itu bangsa asing. Itu Cina, Arab. Itu bangsa kedua. Kita ini bangsa kambing, bangsa nomor 3. Sehingga nggak punya harga diri. Tetapi lambat laun, akibat pahlawan kita yang juga mengangkat harga dirinya, salah satunya adalah Cokroaminoto, yang hebat mendidik guru bangsa, terangkatlah harga diri. Tapi sekarang kita masih kelas 2. Mau bukti? Halo? Contoh, 10 ini tiba-tiba ada mahasiswa asing dari Belanda duduk di sebelah. Nah, apa perasaan Anda? Minder. Ya apa enggak? Minder apa enggak? Kita tunggu berapa jam baru nanti omong-omongan. Mungkin sampai kiamat enggak omong-omong. Halo? Ini satu kelompok, 10 orang. Tiba-tiba ada mahasiswa Perancis yang usianya sama, duduk di sebelahmu 2 orang. Lalu kita uji coba, berapa jam terjadi komunikasi? Halo? Kalau langsung 1 detik terkomunikasi, harga diri Anda bagus. Tapi kalau nunggu 2 jam, terus nyenggol temannya yang Indonesia, sopo iku? Lu takok kok, tanya dulu. Kira-kira apa yang terjadi? Kalau masih terjadi miskomunikasi, lama tidak komunikasi, harga diri kita masih rendah. Halo? Di terminal, jelas itu orang Londo. Dia bawa perempuan Jogja. Kamu diem. Enaknya dapat Belanda, dapat apa? Londo bule enak. Pasti gitu, ya kan? Dan gak marah kamu, malah seneng. Coba suatu saat kamu di terminal bawa perempuan yang bukan pacarmu. Selang 1 jam temanmu pasti WA temannya. Ih, sudah selingkuh, ini kurang ajar, ini. Ya Pak ya? Halo? Tapi negara maju, harga dirinya ada nomor 1. Siap nomor 1? Sip, tepuk tangan, luar biasa. Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, tahun 2014 kuota jamaah haji 168.800 orang setelah dipotong 40%. Jadi kita orang kaya ini membiayai Arab. Kan duit kita disetor ke Arab. Ya kan? Hebat Indonesia. Menjadi penyumbang apa? Devisa di Arab. Ya kan? Berarti kaya kita, jadi harus bangga. Harus klik lagi. Negara dengan monumen Buddha terbesar di dunia, termasuk 7 keajaiban dunia, memiliki 2.672 panel relief sepanjang 6 km. Panel reliefnya itu kalau disambung, kan itu melingkar ya, bertingkat itu kalau disambung 6 km. Siapa yang memahat 6 km itu? Bangsa Indonesia, nenek moyang Indonesia. Hebat. Siapa keturunannya yang ada di ruangan ini menjadi orang-orang hebat? Tepuk tangan. Klik lagi. Nah, satu-satunya negara yang berani keluar dari PBB 7 Januari 1965, pendiri gerakan non-blok. Berani. Ya kan? Berani. Karena ke depan nanti kalau sudah negara maju, ekspor tenaga kerjanya inovator. Jadi nanti anak-anak muda ini ke luar negeri menjadi inovator negara Fiji, inovator negara Palau, inovator negara Bangladesh, inovator begitu. Jadi sudah tidak TKI, pembantu rumah tangga.
Nanti ke depan Anda ini ke sana menjadi inovator sebuah perusahaan, inovator sebuah pendidikan di negara tertentu, inovator, begitu. Kalau nanti negara maju. Halo? Siap ke sana? Siap jadi inovator? Sip. Kalau sudah inovator, bahasa nomor 2. Karena mereka pasti akan menyiapkan penerjemah. Karena dia menganggap kita sebagai subjek. Sekarang ini kan kita masih dianggap sebagai objek. Dan orang-orang yang akan menjadikan Indonesia menjadi subjek sekarang ada di ruangan ini. Luar biasa. Ini lagi. Tapi mengapa konflik merajalela? Kebanggaan Indonesia semakin surut. Simbol negara mulai tidak dikenali oleh anak-anak muda. Negarawan berubah menjadi penawan, korupsi, suap, disuap sedikit, mengubah kebijakan, diberi sesuatu, mengubah kebijakan. Jadi menjadi penawan dia. Klik lagi, kebersamaan berubah menjadi kecurigaan. Klik lagi. Bangsa jelita menjadi bangsa gurita di tanah airnya sendiri. Ada apa di sana? Satu, mentalitas. Belum siap menjadi mentalitas menyokong negara maju. Kecuali orang-orang yang ada di ruangan ini. Siap untuk kuat mentalitasnya? Tepuk tangan luar biasa. Pak, sekarang kok banyak koruptor yang ditangkap. Gak apa-apa. Untuk kebersihan. Supaya kita nanti leading. Itu sebenarnya untuk menyiapkan Anda. Pegang saja suap koruptor. Tukang suap, menjual negara. Pegang aja. Setelah itu, ganti kita yang dimuluskan oleh mereka menjadi orang yang hebat. Kan gitu. Kan jangan sampai Anda nanti kelola negara, koruptornya masih banyak. Jadi jangan nyalahkan Indonesia, justru bangga dengan Indonesia. Halo? Klik lagi. Jika problem kebangsaan dibiarkan, Indonesia akan mati pelan-pelan. Mungkin usianya tidak bisa 100 tahun. Indonesia hanya papan nama. Dulu nak, bapakmu tinggal di Indonesia nak. Sekarang negaranya sudah gak ada. Ini loh fotonya saya dengan bendera Indonesia waktu itu, merah putih. Masyarakat semakin menjauh, negara lain akan ambil alih peran dan Indonesia akan menjadi kenangan. Sebelum Indonesia menjadi papan nama dan kenangan, nanti foto di sebelahnya merah putih ya, kenangan. Enggak, tidak. Indonesia harus tetap Indonesia dan harus ada selamanya. Audio Jungle. Audio Jungle.